Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel YouTube Sapipedia Wonogiri. Teman-teman, sebelumnya salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua. Di konten kali ini saya akan membahas tentang hewan kurban. Dan di konten ini saya insya Allah akan memberikan solusi yang tepat untuk sohibul kurban yang mau berkorban di tengah wabah PMK. Yang jelas langsung saja kita ke poin-poinnya ya teman-teman ya. Poin yang pertama yang perlu teman-teman tahu, sapi yang terkena atau terjangkit PMK itu dagingnya layak dikonsumsi. Itu yang berstatement adalah para ahli ya. Teman-teman bisa lihat di berita-berita yang ada di TV atau dari majalah-majalah atau koran. Jadi emang masih layak dikonsumsi, kecuali kalau memang sudah ada yang positif terkena PMK dan terlanjur dipotong. Yang tidak boleh dikonsumsi adalah bagian kaki, jeruan, kemudian bagian lidah, bagian mulut. Intinya begitu ya teman-teman ya. Dan untuk solusinya yang saya maksud seperti apa? Jadi begini teman-teman, untuk teman-teman yang mau berkorban tapi mungkin terkendala waktu, terkendala tenaga untuk survei dan lain-lain, Sapipedia membuat terobosan bisa korban di kampung. Jadi misalnya teman-teman atau rekan-rekan sohibul korban rumahnya di Jakarta, kemudian tidak bisa survei sapi secara langsung, atau mungkin tidak ada waktu, cukup sibuk dengan prioritas utamanya. Bisa pesan ke saya, kemudian nanti saya video sapi sesuai pesanannya, yang diminta harga berapa, bobot berapa, ukurannya seperti apa, jenisnya apa, speknya seperti apa, dan untuk pendistribusian mau dikorbankan di mana. Nanti saya sudah ada poin-poinnya di sekitar kampung saya. Emang beberapa, saya kan emang rumahnya di kampung ya, di Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Purmantoro. Banyak sekali pondok pesantren, kemudian masjid-masjid yang membutuhkan hewan kurban tersebut. Nanti teman-teman mungkin sohibul kurban dari Jakarta mau berkorban di kampung, di sini melayani. Jadi salah satu solusi yang cukup tepat ketika mau berkorban di tengah-tengah wabah PMK. Dan tentunya syarat korban selain hewannya memenuhi syarat dari segi umur, dari segi kesehatan tentunya juga harus diperhatikan. Dan tentunya untuk mengetahui sapi-sapi tersebut apakah sehat atau tidak, yang berwenang dalam hal ini, yang punya kapasitas untuk menentukan kesehatan sapi tersebut adalah dinas kesehatan setempat. Jadi nanti ada tim dari dinas kesehatan untuk memeriksa sapi apakah kesehatannya terjamin atau tidak, layak untuk kurban atau tidak. Dan tentunya kalau layak nanti dikeluarkan surat namanya SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan. Kalau sapi tersebut bisa dikeluarkan SKKH-nya, berarti sapi tersebut dijamin sehat dan layak untuk kurban. Begitu ya teman-teman ya. Dan di situ nanti kita videokan, atau kita bisa video call biar secara langsung, atau kita bisa video dokumentasi untuk pendistribusiannya, kemudian penyerahannya ke takmir masjid di lingkungan sini, ke pondok pesantren di lingkungan sini. Nanti akan ada video dokumentasinya komplit. Jadi teman-teman tidak perlu ragu. Jangan-jangan saya beli sapi di Mas Teguh katanya mau dikorbankan di tetangganya, ternyata bohong, atau ternyata cuma tipu-tipu. Nanti ada dokumentasinya lengkap. Makanya saya ini salah satu terobosan dari Sapipedia. Barangkali teman-teman mau korban di kampung, karena tidak bisa dipungkiri, karena di kampung emang lebih banyak yang membutuhkan teman-teman untuk sapi korban. Saya sendiri juga cukup banyak mensurvei, dan alhamdulillah saya sendiri punya relasi pengasuh pondok pesantren. Kalau di sini namanya Gus ya, Gus itu, nanti banyak sekali kenalan saya karena memang setiap hari sering berinteraksi dengan beliau-beliau. Nanti jadi cukup mudah mendistribusikan kira-kira sapi ini mau didistribusikan atau dikorbankan di pondok pesantren mana, di masjid mana. Saya bisa memilih-milih yang lebih tepat. Jadi begitu teman-teman. Dan untuk terobosan atau solusi yang saya tawarkan tadi, yang saya rekomendasikan tadi, itu sebagai salah satu bentuk atau cara saya mendukung pemerintah dalam pencegahan atau pemutusan rantai penyebaran virus PMK ini teman-teman. Jadi dengan teman-teman berkorban di kampung, berarti lalu lintas sapi
terminimalisir. Jadi sapi biar di sini saja, tidak perlu dikirim ke sana ke sini, sehingga rantai penyebarannya bisa terputus. Begitu ya teman-teman. Dan juga itu juga salah satu saya juga merujuk dari salah satu pakar atau ahli di bidang pertanian dan peternakan, yaitu Bapak Rohadi Tawaf. Jadi beliau juga merekomendasikan demikian. Intinya teman-teman kalau mau berkorban bisa beli ke peternak kampung, kemudian didistribusikan di sekitar kampung tersebut. Jadi tidak perlu sapi dikirim ke luar kota. Begitu. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman mau datang langsung ke kandang saya, itu saya juga lebih senang karena teman-teman bisa memilih sapinya secara langsung, tidak hanya lewat video. Dan untuk yang belum tahu, saya sendiri untuk Hari Raya Idul Adha buka lapak di Tangerang. Jadi tepatnya itu di Bulak Wareng, Larangan Selatan, Kota Tangerang. Itu perbatasan dengan Pondok Aren. Jadi di sekitar belakang stan, belakang kampus stan. Teman-teman kalau mau beli hewan kurban, silakan langsung datang ke lapak saya yang lokasinya di Jakarta. Nanti silakan pilih, kemudian sesuai dengan yang diinginkan. Tentunya sapi-sapi yang saya bawa ke Jakarta, sapi-sapi yang sehat. Sekali lagi untuk pengiriman ke Jakarta, intinya begini teman-teman. Sapi tidak mungkin bisa sampai Jakarta kalau sapi itu tidak sehat. Karena beneran sebelum berangkat sapi dicek semua sama tim dokter kesehatan. Kemudian kalau sapi itu sehat baru dikasih surat untuk pengantar ke Jakarta. Karena kita dari Jakarta dari kampung ini menuju ke Jakarta itu melalui titik-titik poin pos peternakan. Begitu ya. Dan sekali lagi di Sapipedia yang di rumah pun nanti saya sediakan sapi kisaran sekitar 75 ekor. Kalau yang saya bawa ke Jakarta nanti sekitar 150 sampai 200 ekor. Makanya teman-teman bisa pesan mulai sekarang. Alhamdulillah kemarin beberapa sudah ada mulai yang pesan, beberapa sudah ada DP masuk, dan bahkan Soebul Kurban yang kemarin mau titip untuk dikorbankan di kampung juga sudah ada. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah percaya. Bahkan ini salah satu latar belakang saya kenapa memberikan terobosan solusi yang cukup tepat ketika cara berkorban di tengah wabah PMK tadi, yaitu tiba-tiba ada orang yang mau beli sapi, kemudian ditaruh situ aja mas, silakan didistribusikan ke orang yang membutuhkan di dekatnya Mas Teguh. Yaudah alhamdulillah sudah beli sapinya, nanti saya distribusikan di masjid atau di lingkungan sini yang sekiranya tepat, dan nanti akan saya dokumentasikan komplit untuk saya kirimkan ke bapak yang berkorban tadi. Begitu teman-teman ya, untuk video kali ini saya kira cukup sekian. Nanti untuk di akhir-akhir video saya akan memvideokan contoh-contoh harga sapi, speknya, kemudian harganya berapa, bobotnya berapa, dan beberapa nanti ada sapi yang 1 ton up, nanti ada video ditimbang real, kemudian nanti akan saya jelaskan berapa harganya, kemudian saya jelaskan sedetail mungkin. Pokoknya nanti saya jelaskan sedetail mungkin. Silakan disimak video ini sampai selesai. Nanti seperti apa kelanjutannya, monggo langsung disimak. Oke, untuk ini teman-teman, ini untuk contoh harga 20-an ya, 20 jutaan. Ini jenisnya Pegon Limousin, Cross Limousin. Sapinya cukup tinggi, ini tinggi kira-kira ya 130. Cukup besar, bisa lihat untuk speknya. Sapinya ya tebal, gemuk, sehat, dan sudah cukup umur. Kemudian ini juga harga 20-an juga. Kalau bobot sekitar 370 ya teman-teman ya. Ya kisaran 370-an lah. Bisa kita lihat ada orang berdiri dekat sapi teman-teman, untuk mempermudah teman-teman biar lebih gampang. Kira-kira tingginya seberapa ya? Kurang lebih itu tingginya sekitar 125 sampai 130 lah. Tiap sapi tentunya tingginya berbeda-beda. Ini juga untuk spek harga 2021. Ini yang ramai di pasaran ya, untuk patungan 3 jutaan. Jenis sapinya Limousin, tebal. Jadi untuk referensi teman-teman kalau mau beli hewan kurban juga bisa. Jadi ketika tidak beli ke saya pun nggak apa-apa. Ini untuk sampel saja. Misalnya teman-teman mau beli ke lapak lain, ini bisa dijadikan acuan lah atau referensi. Kalau seperti ini ini agak besar ini. Ini di harga 22 juta. Kita bisa lihat teman-teman ya. Tentunya sapinya lebih besar daripada yang tadi. Dan untuk harga ini teman-teman ya, ini harga ini untuk per hari ini ya teman-teman ya. Jadi ini tadi hari Senin
tanggal 30 Mei. Jadi untuk kedepannya prediksi saya seperti apa harganya saya tidak berani karena sekarang di Jawa juga lagi riweh seperti ini, lagi ribet, nanti mungkin bisa naik, mungkin juga bisa anjlok harganya. Kalau yang ini untuk sampel harga 25 juta teman-teman. Kalau yang ini untuk sampel harga 30 juta. Tentunya ukuran sapinya berbeda ya antara 20, 21, 25 dan 30. Sekali lagi ini harga-harga yang disebutkan adalah harga per hari ini Senin tanggal 30 Mei. Jadi 1 bulan setengah menjelang Idul Adha 2022. Untuk kedepannya seminggu lagi atau sebulan lagi seperti apa harganya, mohon maaf saya tidak berani memprediksi karena di Jawa juga kondisi sapi di tengah wabah PMK ini juga lagi ribet lah istilahnya begitu. Ada yang ini ada mungkin ada kenaikan tapi juga mungkin ada nanti harga anjlok. Nanti kita lihat aja ke depannya gimana. Yang jelas patokannya sekarang sudah ada lah teman-teman. Jadi kalau untuk mau mengumpulkan dari Sohibul Kurban sudah ada patokan. Ini di harga 35 juta. Ini kita bisa lihat untuk bobot kisaran 600 lebih dikit. Jenisnya limosin. Jadi teman-teman, sekali lagi ini untuk referensi saja. Untuk pasti harganya nanti bisa japri saya, atau mungkin saya 2 minggu lagi lah sudah berani memastikan harga sapi yang tepat. Saya kira tidak jauh-jauh dari harga-harga yang referensi saya ini. Kalau ini jumbo teman-teman, ini bobotnya 800-an. Untuk harganya berapa lah? Ini monggo bisik-bisik. Sekali lagi untuk sapi jumbo tentunya saya berani jual ya standar harga lah, tidak terlalu muluk-muluk, yang penting laku. Nanti untuk timbangan real bisa kita timbang. Ini juga untuk jumbo. Untuk harganya silakan japri. Mohon maaf sekali saya tidak bisa mengutarakan di sini karena sapi-sapi jumbo emang kita perawatannya juga ekstra, pakannya juga banyak, luar biasa boros ibaratnya begitu. Ya tentunya kalau agak mahal dikit ya enggak apa-apa lah, kan wajar begitu loh teman-teman. Nah ini juga 1 ton up. Monggo untuk bapak-bapak ibu-ibu yang pesan mau order sapi jumbo bisa dikirim ke Jakarta, bisa pesan dari sekarang dikirim untuk ke Jakarta H-1 bisa. Jadi pesan di sekarang untuk di Jawa mau dikorbankan di Jawa bisa, dikorbankan di Jakarta minta dikirim H-1 bisa, saya rawat di sini. Nah ini untuk dokumentasi ketika menimbang sapi yang tadi 1 ton up bisa kita lihat. Mohon maaf sekali kameranya berdiri karena biar lebih jelas begitu. Ini sapinya. Sekali lagi bisa dikorbankan di kampung, bisa dikorbankan di Jakarta, bisa titip sampai H-1. Monggo. Sekali lagi teman-teman yang mau pesan hewan kurban silahkan japri ke nomor WA saya. Yang di rumah di area Wonogiri siap, nanti saya sediakan sapi dan juga ada beberapa kambing. Kalau yang di Jakarta tentunya sapi dan kambing komplit. Nanti silahkan yang mau pesan, dan tidak lupa promonya selalu saya ulang. Untuk pembelian 7 ekor sapi saya gratiskan 1 kambing. Akan tetapi kambing tidak boleh dikorbankan untuk salah satu panitia. Harus untuk untuk masa-masa takmir masjid atau panitia ketika malam takbiran. Jadi untuk makan-makan saja, karena ini pemberian tidak boleh untuk korban. Karena korban ini tidak boleh main-main teman-teman. Ini hubungannya sama ibadah. Begitu. Dan sekali lagi untuk yang di kampung itu nanti misalnya ada pelanggan dari area Karanganyar, area Solo, area Jogja, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, kemudian Pacitan, kemudian Magetan, Ngawi, Ponorogo, Madiun dan sekitarnya. Pokoknya yang saya sebutkan itu saya masih promo gratis ongkir ke wilayah-wilayah yang saya sebutkan. Karena saya letaknya di tengah kota-kota yang saya sebutkan tadi teman-teman. Di Kecamatan Purwantoro itu di tengah kota-kota yang saya sebutkan tadi. Kalau teman-teman belum jelas silahkan diulangi video saya ya, bisa dikembaliin untuk diulang kota mana saja yang saya sebutkan tadi. Saya promo gratis ongkir. Silakan Sohibul Kurban yang saya ulang lagi, dari timur itu, dari timur tempat saya itu Madiun, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Tulungagung. Kalau dari selatan itu Pacitan. Kalau dari barat itu ada Sukoharjo, Klaten, Jogja, Boyolali, Solo Raya,
dari utara itu ada Karanganyar, Magetan, Ngawi. Silakan nanti japri ke nomor WA saya promo gratis ongkir. Nanti sapi-sapinya bisa dicek di sini, silahkan pilih sendiri di sini. Cukup banyak nanti stoknya. Nanti untuk kapan mulai nyetoknya, silahkan japri saya dulu karena ini saya kaitannya dengan dinas. Baru boleh nyetok sapi di awal bulan Juni. Jadi tidak boleh nyetok sapi dulu sebelum ada konfirmasi dari dinas. Saya ngikut saja karena saya tidak mau menyalahi aturan. Karena saya kira kebijakan dinas adalah kebijakan yang paling tepat, terutama untuk peternak. Begitu ya teman-teman, sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya salam super, salam sapi Pedia Wonogiri, grosir sapi bergaransi dan tanpa calo. Salam ABC, asal badi colke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.